Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengenakan pungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap keramik impor asal India dan Vietnam. Pungutan bea masuk berlaku mulai 1 September 2020. Pungutan bea masuk yang akan diberlakukan sebesar 23% pada tahun pertama, lalu 21 dan 19% pada tahun kedua dan ketiga dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah Indonesia memungut bea masuk dari kedua negara karena volume impor keramik justru meningkat cukup tinggi sejak India dan Vietnam tidak masuk dalam daftar PMTP. Pemerintah ingin kebutuhan keramik di dalam negeri lebih banyak dipenuhi oleh industri di dalam negeri ketimbang negara lain. Tujuannya agar industri nasional bisa lebih berkembang dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi tanah air. Di tengah pandemi corona, Presiden Joko Widodo meresmikan Yogyakarta International Airport. Kepala negara sedikit berbangga lantaran bandara itu hanya membutuhkan waktu 20 bulan untuk pembangunannya. Dengan biaya 11,3 triliun rupiah, Jokowi mengklaim Bandara Kulon Progo bisa menampung hingga 20 juta penumpang. Dengan panjang runway 3.250 meter, Jokowi menyatakan bandara itu dapat menampung pesawat berkapasitas besar mulai dari Airbus A380 hingga Boeing 777. Rencananya, Yogyakarta International Airport akan dibuka untuk umum pada September mendatang. Jokowi menyadari pandemi membuat bandara YIA di masa awal pembukaannya akan sepi. Meski begitu, Jokowi optimis Bandara Kulon Progo akan menjadi salah satu bandara yang paling ramai jika vaksinasi corona sudah dimulai. Pemerintah terus memutar strategi agar UMKM di tanah air bisa bangkit dari tekanan pandemi. Teranyar, ada 9 badan usaha milik negara yang akan mengalihkan porsi belanjanya untuk menyerap produk-produk UMKM. Nantinya belanja perusahaan pelat merah di bawah 14 miliar rupiah akan diperuntukkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk tahap awal, ada 9 BUMN yang akan disertakan dalam program ini. Kedepannya, seluruh BUMN akan mengikuti program tersebut. Jika program ini berjalan lancar, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan belanja modal seluruh BUMN sebesar 18 triliun rupiah per tahun bisa dikerjakan oleh UMKM. Bank Sentral Amerika Serikat alias The Federal Reserve mengubah strategi mereka untuk menjaga ekonomi negeri Paman Sam itu. Perubahan strategi itu berbentuk perpanjangan kebijakan suku bunga rendah demi mendongkrak harga serta mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Setelah melakukan evaluasi kebijakan selama 18 bulan ke belakang, Gubernur The Fed, Jerome Powell, juga mengubah strategi jangka panjang yang didesain untuk membantu mencapai tingkat target inflasi. Bank Sentral AS akan berusaha mencapai tingkat inflasi 2% secara bertahap. The Fed telah berjuang keras untuk mencapai target inflasi 2% sejak akhir krisis keuangan. Para pejabat berharap kebijakan baru yang diambil akan mengubah pandangan, meningkatkan ekspektasi, dan memungkinkan inflasi naik lebih tinggi karena suku bunga tetap rendah. Bank Sentral AS sekali lagi memberi sinyal bahwa pihaknya tak akan terburu-buru dalam meningkatkan suku bunga acuan, bahkan jika inflasi mulai meningkat saat AS pulih dari pandemi COVID-19. Persaingan untuk mendapatkan TikTok kian ramai. Kini, raksasa retail Amerika Serikat, Walmart, mengumumkan akan bergabung dengan Microsoft untuk mendapatkan aset perusahaan media sosial TikTok di Amerika Serikat. Hingga kini, TikTok belum memutuskan tawaran tersebut. Namun diperkirakan kesepakatan akuisisi operasional TikTok di Amerika bernilai 20 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, untuk membeli TikTok, Microsoft dan Walmart masih akan bersaing dengan calon penawar lainnya. Salah satunya adalah raksasa teknologi Amerika, Oracle.